Ya, kita akan memulai webinar kita. Shalom, selamat siang dari Jerman, dan selamat malam untuk sahabat-sahabat Perki yang ada di Indonesia, dan juga sahabat-sahabat Perki yang hadir juga melalui Ebenezer Ministry pada malam hari ini. Saya Lika Tauran Gottwald, mewakili Perki, sekali lagi mengucapkan selamat datang. Dan saat ini kita akan mempelajari seri pelajaran yang begitu hebat sekali. Ya, pada beberapa saat yang lalu ada angka 7 yang pertama, yaitu 7 jemaat. Lalu bulan yang lalu kita juga mempelajari 7 meterai. Dan tibalah pada saat ini kita akan mempelajari angka 7 lagi, yaitu 7 sangkakala. Wah, ini pasti pelajaran sangat menarik sekali, ya. Dan senang sekali saya bisa berjumpa dengan kita semua, walaupun hanya 1 bulan sekali. Dan terlebih lagi puji syukur pada Tuhan, narasumber kita pada saat ini yaitu Bapak Yobubuan bisa membagikan sebagian dari firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini. Baik, sahabat-sahabatku yang terkasih, kita akan mempelajari firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mempelajarinya, saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, maha besar dan maha mulia Engkau di atas segala-galanya. Tiada putus-putusnya kami naikkan syukur dan terima kasih, di mana kami boleh dipertemukan kembali pada saat ini karena kasih karunia-Mu. Khususnya kami boleh mempelajari dari sebagian firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini. Sebelum kami memohonkan sesuatu, mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Masukkanlah itu ke dalam tepi laut yang paling dalam, sehingga kami boleh layak datang kepadamu melalui permohonan ini. Bapa di surga, saat ini kami siap dan rindu sekali untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan dibawakan oleh Bapak Yobu Guan. Tuhan, tolong urapi beliau. Berikan roh kudus-Mu ke atas beliau, sehingga perkataan yang keluar darinya itu hanya untuk kepujian dan kebesaran bagi nama-Mu saja, dan terlebih lagi mendatangkan berkat bagi kami semua. Berkati kami yang hadir saat ini, walaupun melalui Zoom online, ataupun nanti yang akan mendengarkan rekaman ini. Kami siap untuk membuka hati dan pikiran kami. Kirimkan Roh Kudus-Mu untuk memberikan pengertian kepada kami pada saat ini. Tolong berkati juga peralatan kami yang sederhana ini. Nama-Mu saja yang kami tinggikan melalui pertemuan kami pada saat ini. Teringat kami apabila ada teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan, tolong kuatkan mereka, sembuhkan mereka, dan terlebih lagi jadilah kehendak-Mu atas kehidupan mereka. Kami juga teringat Kahot Magirsang yang saat ini sedang berduka karena Engkau telah mengizinkan beristirahat sementara ibundanya. Biarlah Engkau memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, sehingga sesuai dengan janji-Mu, apabila Engkau menghendaki, apabila Engkau datang kedua kali nanti, kami boleh berjumpa dengan kekasih-kekasih kami. Selanjutnya kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami pada saat ini. Semua ini kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat datang kepada kita semua. Dan tanpa membuang waktu lagi, saya memberikan kesempatan berikutnya kepada Bapak Yobubuan. Tuhan memberkati kita semua. Baik, saudara sekalian, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara sekalian dari seluruh penjuru dunia. Khususnya terima kasih kepada Perki Eropa ya, yang memberi kehormatan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan. Saya sebut kehormatan sebab membagikan firman Tuhan adalah satu pekerjaan tertinggi yang boleh Amin. kita lakukan ya. Dan bagi saudara sekalian juga ini adalah sebuah kesempatan emas, sebuah kehormatan selama kita diberi nafas hidup
Kenapa kita tidak mencari emas murni, yaitu firman Tuhan? Dan saya percaya bahwa kitab Wahyu, Tuhan berjanji akan memberikan 7 berkat. Jadi ini adalah buku yang spesial, penuh dengan berkat. Semoga pelajaran hari ini akan menguatkan iman kami semua. Nah, pelajaran hari ini akan agak panjang, tetapi saya berharap ya, saudara sabar, sebab saya berusaha membuat ini sebagai rekaman, bisa jadi referensi bagi siapapun yang ingin memperdalam kembali Wahyu. Baik, hari ini kita akan belajar 7 nubuatan 7 sangkakala atau 7 trompet dalam Wahyu 8 dan 9 ya. Dan saya minta waktu sekitar 45 menit. Mohon saudara bersabar dan buat catatan dan buat pertanyaan buat nanti kita diskusi ya. Baik, kita akan mulai. Nubuatan 7 sangkakala, Wahyu 8 dan 9. Outline pelajaran kita, pembicaraan saya rangkum dalam 4 bagian, yaitu apa itu 7 sangkakala. Kedua, kita akan belajar sangkakala ke-1 sampai ke-4. Ketiga, kita akan belajar sangkakala ke-5 sampai ke-7. Dan yang keempat, kita ambil aplikasi buat praktek hidup kita. Baik, kita mulai. Apa itu sangkakala? Nah, saudara sekalian, kita sudah belajar 7 jemaat, 7 materai. Sekarang kita 7 sangkakala. Apa itu 7? Nah, Tuhan dengan setiap angka 7 ini, Tuhan bermaksud menekankan sebuah nubuatan, sebuah pesan yang berbeda. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah 7 sangkakala ini apa? Wahyu 8 ayat 3 sampai 5 adalah pengantar, pembuka 7 sangkakala. Mari kita baca. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas dan kepadanya diberikan kemenyan untuk dipersembahkan bersama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah yang di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu dan mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, saudara sekalian, apa ini saudara sekalian? Kita ingat bahwa 7 jemaat berhubungan dengan sebuah benda di dalam bait suci, yaitu 7 kaki dian. 7 materai Allah berhubungan dengan meja roti sajian. Nah, sekarang ini ada banyak kemenyan dan di pedupaan emas. Jadi 7 sangkakala berhubungan dengan pedupaan emas. Nah, pedupaan emas ini melambangkan apa? Melambangkan doa. Nah, kalau saudara perhatikan strukturnya dari pembukaan sangkakala, kita dapat kesan bahwa 7 sangkakala dimulai dengan doa umat Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan hukuman Tuhan, yaitu ya di sini meledaklah guruh ya, halilintar gempa bumi, hukuman atau bencana. Jadi kalau begitu, sangkakala berhubungan dengan jawaban Tuhan terhadap keluhan atau doa dari umat Tuhan. Nah, cara Tuhan menyampaikan struktur yang seperti ini, kita dapatkan tipologi atau patternnya atau polanya di Perjanjian Lama, yaitu apa? Penindasan terhadap Israel. Mari kita ulang sedikit, yaitu Keluaran 2 ya. Doa umat Tuhan di Keluaran. Keluaran 2, 24-25. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat perjanjiannya, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ini adalah kisah orang Israel ditekan, ditindas di Mesir. Lalu apa hukuman Tuhan untuk penganiaya? Dalam hal ini adalah Firaun Mesir. Keluaran 4 ayat 22 dan 23 mencatat begini. Tuhan berkata kepada Firaun, begini firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Oke, biarkanlah anakku pergi untuk beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Jadi
kita dapatkan juga pola yaitu doa umat Tuhan yang tertindas disertai dengan 10 tulah. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, di akhir zaman dalam nubuatan Wahyu, siapa ini penganiaya umat Tuhan? Kalau dulu adalah Mesir, siapa penganiaya umat Tuhan atau umat Kristen di akhir zaman? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus meminta bantuan dari Wahyu 12 ya. Wahyu 12 adalah sebuah garis besar sejarah gereja Kristen. Siapa yang menganiaya gereja Kristen itu dirangkumkan dalam satu bab, yaitu Wahyu bab 12. Mari saya kutip dua musuh atau dua kuasa yang persekusi umat Kristen. Pertama adalah Roma, kedua adalah Roma Kepausan. Mari kita lihat ringkasannya. Roma adalah penganiaya yang pertama. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya, ekor setan, ekor naga, menyeret sepertiga dari bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dengan kata lain, zaman kekristenan dimulai dengan kelahiran Yesus Kristus. Dan sejak Yesus lahir di Bethlehem, itu penganiayaan sudah dimulai. Dan siapakah menurut Alkitab yang menganiaya, berusaha membunuh bayi Yesus? Yaitu Roma. Ya, Raja Roma berusaha membinasakan bayi Yesus. Jadi dalam hal ini, penganiaya kekristenan yang pertama adalah Roma. Tetapi Roma kemudian bangkrut ya tahun sekitar 500-an. Siapa yang melanjutkan kuasa Roma? Roma Kepausan ya. Nah, saudara sekalian sudah lihat ringkasannya ada di Wahyu 12 ayat 13 dan 14. Ketika Nagas itu sadar bahwa ia dilemparkan ke bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu atau menganiaya gereja Kristen yang percaya kepada anak laki-laki itu, yaitu percaya kepada Kristus. Kepada perempuan itu diberikan kepada sayap dari burung nasar, ia terbang dan lari selama satu masa, dua masa, dan setengah masa. Dan kita nanti akan pelajari bahwa satu masa, dua masa, dan setengah masa adalah 1260 tahun penekanan atau persekusi oleh Roma Kepausan. Jadi dengan kata lain kita bisa simpulkan, siapakah penganiaya umat Tuhan sepanjang sejarah kekristenan? Yang pertama adalah Roma. Dia menganiaya sejak zaman Yesus lahir sampai Roma bangkrut, menganiaya terus. Dan waktu Roma bangkrut, penerusnya adalah Roma Kepausan, Roma agama. Roma Kepausan inilah yang menjadi penerus penganiaya kekristenan. Dan menurut Alkitab, Roma Kepausan akan berkuasa sampai akhir zaman. Oke? Jadi, dua inilah musuh yang selalu menekan dan menganiaya kekristenan. Kesimpulan, saudara sekalian, bagian pertama, apa itu nubuatan tujuh sangkakala? Tujuh sangkakala adalah nubuatan tujuh periode sejarah, ya tentang hukuman Tuhan terhadap Roma, Roma pagan atau Roma kerajaan, dan Roma kepausan. Dan setelah itu Yesus akan datang sebagai raja. Jadi ingat tujuh sangkakala berhubungan dengan hukuman Tuhan terhadap Roma. Dan saudara perlu ingat juga bahwa trompet sangkakala itu adalah lambang daripada perang ya. Jadi ini perang terhadap Roma, baik Roma kerajaan maupun Roma kepausan. Nah, sekarang mari kita belajar, kita lanjut bagian yang kedua. Kita mau belajar sangkakala kan ada 7 tadi. Kita mau belajar sangkakala 1 sampai 4. Mari kita belajar. Sangkakala 1 sampai 4 diringkaskan dalam Wahyu 8 ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap untuk meniup sangkakalanya. Jadi mulai. Ayat 5 dan 7 dikatakan Wahyu 8 ayat 13
mencatat tentang Sangkakala 5 sampai 7 disebutnya tiga celaka. Saya bacakan. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat yang lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi sangkakala kelima, enam, dan tujuh adalah yang paling mengerikan. Itu sebabnya Alkitab menyebutnya sebagai tiga celaka ya, celaka, celaka, celaka. Nah, satu sampai 4 juga celaka, tapi kita bilang boleh kita katakan celaka kecil. Kalau sangkakala 5 sampai 6 itu celaka besar ya. Baik. Nah, oh, untuk mempersingkat waktu, inilah ringkasan dari apa yang akan saya bicarakan. Ring uh, Sangkakala ke-1 sampai ke-4 itu adalah hukuman terhadap Roma dan digenapi dengan serangan Raja Visigok atau Jerman kuno. Kedua, serangan Raja Vandals, Gesserik dari Raja Vandal atau Polandia Selatan zaman dulu. Dan yang ketiga adalah serangan dari Attila, itu adalah Eropa Timur atau nomad dan Iran, Iran kuno. Dan setelah serangan ini terjadilah kebangkrutan Roma. Dan setelah itu hukuman terhadap Roma Kepausan adalah kemunculan Islam, kemudian kerajaan Islam dan revolusi Prancis atau ateisme. Lalu yang terakhir ini kita tidak akan pelajari saat ini yaitu malapetaka, 7 malapetaka terakhir terhadap Roma Kepausan. Baik, inilah ringkasan dari 7 trompet. Kita mulai. Sangkakala pertama itu berisi apa? Wahyu 8 ayat 7 dikatakan, lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, terjadi hujan es, api bercampur darah, terbakarlah sepertiga, dan seterusnya. Nah, kata sepertiga sering muncul ya. Apa artinya? Nah, saudara sekalian, mari kita lihat secara cepat arti dari semua lambang ini. Hujan es dan api itu adalah hukuman terhadap umat Tuhan ya. Yesaya 28 ayat 2 memberikan jawabannya. Jadi hujan, es, api adalah simbol dari serangan Tuhan terhadap penindasan terhadap umat Tuhan. Nah, apa artinya sepertiga? Nah, saya dapatkan di buku sejarah dikatakan bahwa Roman Empire after Constantine the Great was divided into 3 parts. Jadi Eropa, seluruh kekuasaan Roma dibagi 3 bagian. Jadi kalau begitu, kalau kita dengar Alkitab bilang, maka hancurlah sepertiganya. Berarti sebagian kerajaannya kalah. Kira-kira begitulah. Oke, dan kita dapati dalam sejarah, ini saya juga kutip dari buku Haskell, buku sejarah ini, dia katakan bahwa pada tahun 408 Raja Alaric atau Jerman kuno dia menyerang ya dan dia menaklukkan Port of Rome ya dan sebagian Roma jatuh sama tangan dia. Jadi kalau Alkitab katakan sepertiga artinya sebagian. Sangkakala 2 itu terjadi pada tahun 439 yaitu Raja Gesserik, Raja Vandal menyerang Roma ya. Ini adalah Polandia Selatan zaman sekarang. Zaman dulu ya, sekarang kita sebut Polandia. Wahyu 8 ayat 8 dan 9 dikatakan, maka malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, gunung besar menyala oleh api, dibuang ke dalam laut, dan sepertiga. Nah, kemarin kata sepertiga muncul ya. Nah, apa artinya saudara sekalian? Gunung itu artinya kerajaan besar ya, kerajaan besar itu ditaklukkan. Kemudian di dalam dikatakan sepertiga, berarti sebagian dari kerajaan Roma juga dikalahkan. Ya, di dalam buku sejarah juga saya dapatkan bahwa pada tahun 439 Roma itu nggak bisa harus terpaksa menyerahkan daerah Afrika Utara karena kekalahan perang ini kepada Genseric atau Raja Vandals ini ya. Oke, nah sekarang kita pergi ke sangkakala ketiga.
Sangkakala ketiga dicatat di Wahyu 8 ayat 10 dan 11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, lalu jatuhlah dari langit bintang besar menimpa sepertiga. Kembali ada kata sepertiga dari sungai dan mata air. Nama bintang itu adalah Asintus atau artinya pahit. Dan sepertiga dari semua air itu jadi pahit ya. Apa artinya saudara sekalian? Artinya ada seorang pemimpin besar yang akan muncul, lalu dia akan menghukum, menyiksa orang-orang yang ditaklukkan. Nah, apa artinya pahit, ipuh? Itu adalah bahasa dari kitab Yeremia 9 ayat 13 dan 16, yaitu kekalahan perang akibat melanggar hukum Allah. Jadi Tuhan menggunakan Raja Attila ini untuk menyerang Eropa, menyerang daerah kekuasaan Roma. Dan ini ada terbukti juga di dalam sejarah ya, dicatat bahwa memang Raja Attila menyerang Roma, membuat Roma makin lemah. Kemudian mari kita masuk sangkakala keempat, yaitu tahun 476 Roma bangkrut. Bangkrutnya bertahap sampai tahun 538 puncak kekuasaan eh, puncak kebangkrutan Roma itu benar-benar diestafetkan kepada Roma Kepausan. Nah, siapa ini Roma Kepausan? Roma Kepausan adalah sebenarnya bishop atau pendeta kota Roma, pendeta ibu kota. Sebelum bangkrut, kekuasaan sebelum negara jadi chaos diberikan kepada pendeta kota Roma. Itulah disebut Roma Kepausan. Jadi Roma juga cuman estafetnya ditukar ya, dikasihkan kepada pemimpin agama. Mari kita lanjut. Sangkakala keempat di dalam Wahyu 8 ayat 12 dicatat. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya lalu terpukullah sepertiga. Nah, kembali ada sepertiga. Matahari sepertiga, sepertiga bulan, bintang lalu menjadi gelap. Oke. Jadi serangan ini akan membuat dunia jadi gelap. Apa artinya saudara sekalian? Waktu Roma bangkrut, ya ini ada catatan dari buku sejarah, dikatakan waktu Italia ya, oke, waktu tentara Roma diusir dari Italia, pekerjaan Senat atau DPR-nya itu akhirnya tutup, nggak berfungsi pada tahun 553 Masehi. Dan itu artinya bintang berhenti bersinar. Dan bukan hanya itu, jadi dunia jadi gelap. Alasan pertama, karena Roma bangkrut. Tetapi disebut gelap karena akan datang sebuah masa yang dalam sejarah Eropa disebut Dark Ages. Masa kegelapan. Yaitu apa? Di mana kepausan melarang orang baca Alkitab. Nah, waktu orang dilarang baca Alkitab itulah disebut uh, masa kegelapan ya. Jadi sangkakala keempat digenapi dengan bangkrutnya Roma, munculnya Roma Kepausan. Oke. Nah, sekarang kita simpulkan kesimpulan pelajaran kita sangkakala ke-1 ke-4. Hukuman terhadap Roma karena menganiaya kekristenan. Serangan dari Jerman kuno, yang kedua, serangan dari Polandia Selatan. Dan yang ketiga, serangan dari Iran kuno. Dan yang keempat adalah serangan kecil-kecil yang menyebabkan bank Roma itu bangkrut pelan-pelan. Dan akhirnya bangkrut juga. Jadi inilah hukuman Tuhan terhadap Roma, penganiaya umat Tuhan. Baik. Sekarang kita mau masuk lanjut ke sangkakala 5 sampai 7. Ya, apa ini? Dan yang terpenting menurut saya pelajaran dari 7 sangkakala adalah pelajaran sangkakala 5, 6 dan 7. Bahkan sangkakala ke-7 itu mengisi hampir sebagian besar kitab Wahyu. Kalau begitu, nanti kita akan memberikan banyak waktu untuk belajar sangkakala ke-7 atau
peristiwa-peristiwa akhir zaman sebelum Yesus datang. Nah, malam ini kita akan belajar Sangkakala 5, 6. 7 kita tidak akan singgung terlalu banyak karena terlalu banyak bahan yang harus kita pelajari. Jadi mari kita lihat Sangkakala 5 sampai 7. Sangkakala 5, 6, 7 disebut dengan istilah lain yaitu tiga celaka oleh Alkitab. Wahyu 8 ayat 13. Lalu aku melihat, mendengar seekor burung nasar terbang di langit berkata dengan suara nyaring, celaka, celakalah. Karena sangkakala ketiga malaikat yang lain yang akan meniup sangkakalanya. Jadi kalau begitu, tiga sangkakala terakhir inilah yang paling parah, paling celaka. Itu sebabnya disebut tiga celaka. Baik, jadi kita harus mengerti bahwa empat trompet pertama adalah hukuman Tuhan terhadap Roma sampai akhirnya Roma bangkrut. Nah, mulai 538, siapakah yang menjadi penerus Roma? Roma Kepausan. Oke. Dan Roma Kepausan ini kepadanya lah karena dia terus menerus menekan umat Tuhan, maka Tuhan memberikan tiga trompet terakhir atau tiga celaka buat Roma. Dan tiga trompet ini disebut tiga celaka. Oke, saya harap saudara bisa dapat the big picture of seven trumpets ya. Jadi, nah saudara sekalian, kita sekarang mau belajar celaka yang pertama atau sangkakala kelima. Nah, saya berikan dulu gambaran atau kesimpulan dari pelajaran kita. Apa itu sangkakala kelima? Sangkakala kelima adalah kebangkitan Islam yang Tuhan buat untuk menahan kemajuan dari kepausan. Dan kemunculan Islam membuat Protestan itu jadi lebih aman karena ada saingannya dari Roma. Oke, dan kita akan belajar ini ya, sangkakala kelima ini. Nah, saudara perhatikan bahwa sepertinya kebetulan ya, di mana Eropa mengalami Dark Ages, masa kegelapan, di Timur Tengah, Tuhan membangkitkan sebuah gerakan baru. Dan kemunculannya, kalau saudara belajar sejarah, Islam muncul tahun 570-an. Tahun berapa Paus mulai menguasai dunia agama? 538. Jadi dekat ya. Jadi kita lihat ini bukan kebetulan. Ini adalah sebuah paralelisme sejarah yang Tuhan buat. Nah, untuk meyakinkan kesimpulan kita ini, mari kita teliti lebih dalam. Apa betul sangka kelima adalah kebangkitan Islam? Mari kita belajar. Kita tahu bahwa kerajaan Ottoman itu adalah kerajaan Islam pertama. Sebelumnya Islam dalam bentuk apa namanya khalifah ya, belum ada kerajaan besar. Tetapi tiba-tiba pada tahun 27 Juli 1299 itu muncul sebuah kerajaan besar yaitu kerajaan Ottoman atau zaman sekarang disebut Turki. Itulah kerajaan Islam yang kuat dan dia berkuasa selama 150 tahun. Nah, apakah ini sudah dinubuatkan di Alkitab? Mari saya tunjukkan beberapa fakta bahwa Islam atau kerajaan Ottoman Islam itu memenuhi nubuatan Sanggakala kelima. Fakta pertama, kerajaan ini terjadi bersamaan dengan munculnya Roma Kepausan ya. Wahyu 8 ayat 12. Malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan dunia jadi gelap. Apa artinya ini? Setelah sangkakala keempat, Roma jatuh bangkrut, Eropa memasuki masa Dark Ages, dan setelah Dark Ages dimulai, kata Alkitab, maka akan muncul sebuah agama menurut sejarah muncul sebuah agama dan khalifah atau kelompok kekuasaan agama pada periode ini ya kebetulan menurut manusia ya. Mari kita lihat fakta yang kedua. Seorang pemimpin menurut Alkitab akan lahir di padang gurun. Wahyu 9 ayat 1.
Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan sebuah bintang, seorang pemimpin, jatuh dari langit dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Nah, saudara sekalian, ini lobang jurang maut dalam bahasa Inggris, dalam bahasa asli disebut abyssos atau dalam bahasa Greek abyssos. Abyssos bisa artinya jurang, tetapi dalam hal ini yang paling tepat haruslah diterjemahkan padang gurun atau tempat yang tidak ada batas. Padang gurun kita tahu bahwa tempat yang nggak ada batas ya, sama seperti laut. Lalu dalam Wahyu 9 ayat 2 dikatakan, lalu dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu dari padang gurun itu, naiklah asap bagaikan asap tanur memenuhi dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Nah, apa itu asap? Oh, saya lupa cantumkan ayatnya ya. Asap artinya ajaran yang menyebar ya. Menutupi angkasa artinya oh itu mudah memenuhi bumi. Jadi kalau begitu, fakta ketiga mengatakan bahwa tadi fakta kedua, seorang pemimpin akan lahir dari padang gurun. Dan kita tahu pemimpin itu adalah Muhammad bin Abdullah, lahir tahun 570 dan menjadi pemimpin tahun 610. Kemudian dari pemimpin ini muncul sebuah ajaran yang memenuhi bumi, ya menyebar. Kita tahu bahwa Islam berkembang dengan pesat. Fakta keempat, Alkitab mengatakan bahwa dari kelompok kerajaan Islam ini mempunyai tentara berkuda yang hebat. Wahyu 9 ayat 3. Dan dari asap itu keluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan mereka punya kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi. Apa itu artinya? Nah, kalau saudara lihat belalang, menurut Alkitab itu adalah ilustrasi atau figuratif dari tentara berkuda, belalang. Dan memang belalang kerjanya loncat-loncat ya, mirip kuda. Yeremia 51 ayat 27 ada kode rahasianya di situ ya. Dan menurut ya, kamus yang saya lihat katanya dalam bahasa Jerman dan Itali, belalang itu artinya literally kuda kecil ya. Nah, apa artinya kalajengking? Kalajengking itu yang menjadi senjata adalah ekornya. Jadi kalau dikatakan mereka punya kuasa kalajengking, mereka itu menyerang, mematikan, tapi dari belakang. Nah, kalau saudara lihat juga ciri yang lain, tentara dari Islam ini rambutnya panjang dan dikatakan ekornya seperti kalajengking. Nah, saya coba cari informasi apakah benar demikian. Saya coba dapatkan di internet Republika. Ini adalah sebuah koran Islam di Indonesia. Dikatakan sejarah peradaban Islam mencatat kehebatan pasukan berkuda Islam telah menjadi kunci kemenangan dalam berbagai pertempuran penting. Saya langsung bilang puji Tuhan ya. Koran Islam telah menerangkan nubuatan wahyu bahwa rambutnya panjang dan mereka mempunyai pasukan berkuda yang hebat. Nah, kenapa disebut seperti kalajengking? Sebab tentara Islam ini, kalau saudara cari informasi lebih banyak di internet, orang berkuda pasukan Islam ini paling mahir menembak sambil mundur. Mereka bisa memanah ke arah belakang. Jadi kuda berjalan ke belakang, tapi mereka menembak ke arah musuh. Oh, kalau begitu Alkitab tepat sekali menggambarkan kehebatan tentara Islam. Menyerang dari belakang. Menyerang sambil mundur maksud saya. Oke. Fakta kelima, bahwa Islam betul-betul kerajaan Islam memenuhi sangkakala kelima adalah fakta kelima, akan muncul seorang raja besar setelah itu. Wahyu 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka itu, yaitu malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Dalam bahasa Yunani ialah Apollyon atau penghancur. Apa artinya saudara sekalian? Nah, kita tahu bahwa Muhammad masanya adalah ini, kemudian setelah Muhammad dilanjutkan dengan masa khalifah. Pemimpinnya adalah murid-murid dari Muhammad, sahabat-sahabatnya. Tetapi mereka tidak membentuk sebuah kerajaan sampai
pada tahun 1299 muncullah kerajaan Islam pertama, namanya kerajaan Ottoman atau kerajaan Osman atau Utsman. Raja pertama bernama Osman atau Utsman dalam bahasa Indonesia. Itu sebabnya disebut Ottoman dalam bahasa Inggris ya. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa Islam kalau berperang nggak tanggung-tanggung. Semua dikuasai, dihancurkan, ditaklukkan ya. Bahkan agama yang mereka punyai juga diterapkan di negeri yang mereka kalahkan. Jadi itulah disebut penghancur ya, keras sekali cara berperangnya mereka. Fakta keenam, kata Alkitab, raja ini, raja yang muncul dari kerajaan Islam ini akan berkuasa 150 tahun. Mari kita baca. Wahyu 9 ayat 10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, ada sengatnya dalam ekor mereka terhadap puasa untuk menyakiti manusia selama 5 bulan lamanya. Nah, ini yang menarik sekali, saudara sekalian. 5 bulan dalam nubuatan adalah 150 hari, dan hari dalam nubuatan berarti tahun ya. Jadi kalau begitu Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Islam ini akan berkuasa 150 tahun. Apakah benar demikian? Ya, kita tahu bahwa kerajaan Ottoman berkuasa dari 1299 sampai 1499. Tepat 150 tahun ya kerajaan Ottoman. Oke. Dan selanjutnya apa yang akan terjadi dengan kerajaan Islam ini, kerajaan Ottoman ini? Menurut Alkitab, dia akan berkuasa lagi, tapi setelah itu akan turun, akan surut, akan pudar, akan jatuh. Dan mari kita masuk ke dalam trompet yang berikutnya. Jadi kesimpulan saudara sekalian, trompet kelima adalah kemunculan Islam dan kerajaan Ottoman. Sekarang kita mau belajar celaka yang kedua atau sangkakala yang keenam, yaitu kejayaan kerajaan Islam Ottoman. Tadi kemunculan kerajaan Islam, sekarang kejayaan kerajaan Islam. Nah, Alkitab meramalkan bahwa kerajaan Islam akan makin berjaya. Nah, perhatikan ini peta tahun-tahun perkembangan dari kerajaan Ottoman. Lihat, hampir wilayah semua kekuasaan Roma mulai dicaplok ya. Roma hanya menguasai Eropa bagian barat, Eropa Timur, Afrika Utara, Asia sudah dikuasai oleh kerajaan Islam. Oke, jadi mari kita lihat lanjutan dari kerajaan Islam. Nah, kejayaan kerajaan Islam berlanjut dengan munculnya 4 kesultanan. Dan menurut Alkitab, memang kerajaan ini akan melepaskan 4 malaikat dari sungai Efrat, kata Alkitab. Wahyu 9 ayat 13 dan 14. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari tanduk Allah dan seterusnya. Dikatakan, lepaskanlah ke 4 malaikat yang terikat pada sungai besar Efrat. Sungai Efrat, ya kita tahu tempatnya itu di daerah Timur Tengah sana. Dan katanya, lepaskan 4 malaikat. Dan di dalam kisah atau sejarah kerajaan Islam, kita tahu bahwa Islam makin berkembang sehingga terbagi 4 bagian, 4 kesultanan lah kita sebut. Dan menurut data yang saya dapat di Wikipedia, memang benar ya, ada namanya tepat 4. Sultan Selim I, kemudian Sultan Sulaiman, kemudian apa lagi ini ya, Sultan the Magnificent, dan seterusnya ya. 4 kesultanan. Kemudian Wahyu 9 ayat 15 mencatat bahwa kerajaan Islam ini akan berjaya selama ini. Maka dilepaskanlah ke 4 malaikat yang disiapkan bagi jam, hari, bulan, dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Nah, kembali sepertiga, yaitu sebagian dari kerajaan Roma akan hancur.
maka dilepaskan empat kesultanan ini akan berkuasa selama jam, hari, bulan, tahun. Apa artinya? Jam artinya 1 jam, hari, 1 bulan, dan 1 tahun. Mari kita em, jadi kita mengerti bahwa kejayaan Islam akan berlanjut, ya, kejayaannya berlanjut selama 391 tahun 15 hari. Bagaimana cara menghitungnya ini? Saya siapkan ini. 1 hari nubuatan 1 tahun. 1 jam sama dengan 1/24 hari. Kali 360 hari sama dengan 15 hari. 1 hari artinya 1 tahun. 1 bulan 30 hari atau 30 tahun. 1 tahun sama dengan 360 hari sama dengan 360 tahun, ya. Jadi kalau begitu 15 hari 1 tahun, 30 tahun, 360 tahun, kalau saudara jumlahkan dapatlah 391 tahun 15 hari. Jadi Alkitab meramalkan bahwa munculnya kerajaan Islam setelah berkuasa 150 tahun, dia akan lanjut berkuasa 391 tahun 15 hari. Jadi, nah, Tuhan membangkitkan kerajaan Islam ini untuk membatasi tujuannya, ya, supaya kerajaan Roma ini dihukum. Dan tepat sekali, menurut sejarah, kerajaan Ottoman jatuh pada tanggal 11 Agustus 1940 ke tangan Inggris. Dia menyerah kepada Inggris. Jadi kalau saudara hitung, dari 12 Juli 1299 tambah 391 tahun 15 hari, jatuh temponya adalah 11 Agustus 1840. Dan kerajaan Ottoman meminta perlindungan dari Inggris dan sekutunya untuk menghadapi serang dari Mesir. Nah, yang menariknya adalah ada orang Kristen di Amerika yang mempelajari nubuatan ini dan memasukkan berita ini, ramalan dia di koran 2 tahun sebelumnya, dan persis tanpa angin, tanpa hujan, tiba-tiba tanggal 11 Agustus 1840 kerajaan Ottoman minta tolong dan menyerah kepada Inggris. Jadi Alkitab kita ini adalah buku yang ajaib, ajaib, super ajaib, ya. Dia bahkan tahu masa depan manusia, kerajaan, keluarga, manusia sampai kepada hari, kepada detiknya. Tuhan tahu kapan dia akan bangkit dan jatuh. Jadi, kita ambil kesimpulan. Menurut Alkitab, kebangkitan Islam adalah cara Tuhan menghukum Roma Kepausan untuk mendatangkan kebaikan bagi Protestan atau perkembangan Injil. Nah, saya pikir apakah ini pendapat terlalu, ya, di namanya apa, cocok logi, ya, pas-pasin. Tapi saya lihat ini pendapat orang dunia, ya, di Wikipedia saya dapat ini, ya, dikatakan apa pendapat Martin Luther tentang Islam? Okay, the Ottoman Empire supported by the early Protestant churches, and Martin Luther regarded the Ottomans as allies against the papacy, considering them as the rod of God's wrath against Europe's sins. Martin Luther menganggap bahwa kemunculan kerajaan Ottoman adalah sekutu bagi kekristenan dan merupakan hukuman dari tongkat hukuman Tuhan terhadap dosa-dosa Eropa atau dosa-dosa Roma Kepausan, ya, karena mengubah hukum, melarang baca Alkitab, dan memasukkan semua tradisi ke dalam gereja. Jadi kesimpulan bahwa betul menurut sejarah, betul menurut tokoh-tokoh Protestan bahwa kebangkitan Islam adalah sebuah kebaikan bagi Protestan dan sebuah hukuman bagi kepausan. Jadi kesimpulan, sangkakala ke-6 digenapi dalam kejayaan Islam.
Nah, sekarang kita masuk kepada kejatuhan kepausan dan kecelakaan ketiga. Tapi ini akan dalam pembahasan berikutnya. Saya hanya ingin kasih tahu bahwa hukuman terhadap Roma Kepausan sampai Roma Kepausan bangkrut atau hampir bangkrut, itu akan kita pelajari dalam Wahyu 11. Kapan? Ya, ini setelah di kemunculan Islam, perang dengan Islam, Roma Kepausan itu makin lama makin berkurang kekuatannya, tetapi belum benar-benar bangkrut. Benar-benar hampir bangkrut, yaitu waktu Revolusi Prancis. Nah, Revolusi Prancis itu dinubuatkan dalam Wahyu 11. Dan untuk hal ini kita akan pelajari nanti di pelajaran yang lain tentang Revolusi Prancis dalam Wahyu. Baik, jadi kesimpulannya bahwa Paus benar-benar hampir bangkrut waktu Revolusi Prancis tahun 1798 di mana Paus ditangkap dan dipenjarakan. Jadi saudara lihat Alkitab, Tuhan dalam Alkitab telah menggenapi semua rencananya, janjinya sampai kepada tahun, bulan, hari, bahkan jam yang Tuhan tentukan. Jadi saudara sekalian, pelajaran kita selesai, saya ingin ambil ringkasan ya. Ringkasan yang inilah yang perlu saudara ingat ya. Ringkasan isi apa tujuh sangkakala? Kalau saudara ditanya, apa itu isi tujuh sangkakala? Jawabannya cuma dua ya. Empat sangkakala pertama adalah hukuman Tuhan terhadap Roma, kerajaan Roma. Sampai akhirnya Roma jatuh. Apa isi sangkakala 5, 6, dan 7? Yaitu hukuman Tuhan terhadap Roma kepausan sampai Roma kepausan jatuh. Pelajaran akan bersambung karena menurut sejarah, kepausan ini cuman terluka sebentar, tapi dia sembuh. Dan dia akan bangkit lagi. Dan dia akan melanjutkan peperangan. Dan di dalam pergolakan terakhir inilah, Tuhan akan menjelaskan perang melawan Roma kepausan sampai akhir zaman di dalam trompet yang ketujuh. Jadi pelajaran akan berlanjut. Hanya saya ingin saudara ingat, apa isi tujuh sangkakala? Isinya cuma dua. Satu, empat hukuman terhadap Roma. Tiga yang terakhir adalah hukuman terhadap Roma kepausan. Baik, terakhir saudara sekalian, mari kita ambil aplikasi buat kita. Nah, saudara bisa ambil pelajaran banyak dari semua pelajaran trompet ini, tapi izinkan saya untuk menawarkan satu contoh aplikasi. Aplikasi yang saya ingin ambil adalah Roma 12 ayat 19. Kata Paulus, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara sekalian, saya suka sekali ayat ini. Kadang-kadang saking marahnya kita ingin membalas. Kadang-kadang saking punya powernya kita ingin melakukan sebuah balas dendam. Kita ingin melakukan sebuah gerakan untuk menghukum mungkin orang yang kita tidak sukai, pemimpin yang kita mau lawan, mengadakan pemberontakan. Tetapi Paulus menasihatkan, saudara-saudara, ingat, belajar Alkitab. Pembalasan itu haknya Tuhan, jangan kamu yang lakukan. Kalau manusia boleh berbuat jahat sama kita, jangan lawan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah pelajaran yang saya bisa ambil dari tujuh trompet ini. Yaitu, kita lihat betapa jahatnya orang terhadap umat Tuhan, tetapi Tuhan akan bertindak. Walaupun kelihatannya lama, terlambat, tetapi percayalah, Tuhan bertindak pada waktunya. Semoga pelajaran hari ini menambah iman kita, supaya dalam hidup kita selalu makin percaya. Jangan khawatir masa depan, jangan khawatir orang jahat sama kita, serahkan sama Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan.
Dan semoga nanti saudara mempunyai waktu untuk ikut yang pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita akan belajar peperangan terakhir antara Tuhan melawan Roma Kepausan ini sampai akhir zaman. Semoga pelajaran hari ini akan menolong kita mempunyai iman lebih kuat, percaya bahwa kalau ikut Yesus kita akan berakhir sebagai pemenang. Pelajaran ini saya sampaikan untuk semua kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala berdoa sebelum kita masuk tanya jawab. Bapa dalam surga, Allah yang ajaib, terima kasih untuk kitab ajaib, kitab Wahyu. Di mana setelah kami belajar, kami bisa melihat betapa maha taunya Tuhan. Di mana Tuhan telah meramalkan, memprediksi, merencanakan semua tindakanmu untuk membalas semua orang yang menindas umat Tuhan, menindas akan kebenaran Tuhan. Dan ajarilah kami ya Tuhan untuk belajar makin percaya bahwa masa depan hidup kami ada di tangan Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersabar, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetap melainkan menyerahkan semua pembalasan kepada Tuhan. Bapa dalam surga, sertai kami dalam tanya jawab berikutnya. Diberkatilah semua pendengar yang rindu akan mencari kebenaran. Kami ingat akan sahabat kami yang sakit, yang tidak sempat ikut, yang dalam berduka. Tuhan lindungi mereka. Khususnya hamba-Mu berdoa untuk Ibu Hotma yang kehilangan kepergian akan ibundanya, kekasih. Berkati Ibu Hotma, berkati seluruh keluarga besarnya. Kami juga ingat akan Ibu Lea menurung dalam pemulihan. Kiranya kuasa Tuhan bekerja, hidupnya diubahkan, dan biarlah sembuh seluruhnya untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati juga saudara-saudara kami yang sakit yang tidak kami sempat sebutkan satu persatu. Kami tahu Tuhan Maha mengetahui dan menjawab lebih dari yang kami sanggup minta. Terima kasih Tuhan telah mendengar doa kami beserta kami dalam diskusi. Dalam nama Yesus kami minta semua. Amin. Amin. Terpujilah nama Thank Tuhan. you. Terima kasih banyak Bapak Yobu Puan yang sudah memberikan pelajaran yang begitu indah sekali. Saya ingin mengingatkan kembali atau biasanya saya memberikan disclaimer. Ya, ini hanya untuk kalangan sendiri, tetapi terbuka bagi siapa saja yang ingin mendalami Alkitab dengan pelajaran ini. Mungkin bagi sebagian kita ada hal-hal yang baru. Saya pribadi sendiri ternyata ada informasi lagi yang lebih baru lagi ini ya, dan sangat jelas sekali. Tapi seperti kebiasaan kita, setelah pelajaran, saya akan membuka dengan sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dibuka kameranya dan juga mikrofonnya, sehingga nanti saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Dan Pak Buguan akan memberikan jawabannya ya Pak ya. Wah, puji Tuhan. Kami berterima kasih juga kepada Tuhan karena kita diberikan seorang narasumber yang begitu hebat ya, dengan berkat dari Tuhan kita dibimbing untuk mempelajari Alkitab dan semoga ini juga menjadi berkat buat kita semua. Saya lihat, saya lihat pertama tadi Om Dahlan Manurung sudah membuka kamera dan mikrofonnya, dan selanjutnya saya lihat Ibu Dora Dorfner yang sudah mengangkat tangan. Ya, jadi setelah Pak Dahlan Manurung, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Dora. Untuk kesempatan pertama, silakan Om Dahlan, pertanyaannya. Ya, pertanyaan saya mengenai kebangkitan daripada Protestan. Kita ketahui Protestan itu mulai 1500-an ya. Jadi rupanya sebelumnya itu sudah ada pergerakan Protestan. Kira-kira begitu? Itu pertanyaan saya. Silakan Pak. Oke. Ya, ya. Terima kasih Pak Manurung. Ya, sebenarnya gerakan Protestan yang besar itu ya tahun 1500-an, terutama tokoh yang paling utama adalah Martin Luther di Jerman. Tetapi kita lihat di sejarah bahwa sebelum Martin Luther sudah banyak pendahulunya ya. Misalnya di Swiss ada Ulrich Zwingli. Kemudian di eh, Eropa Timur ada
Um, well, ya saya lupa namanya. Oke, nanti sebentar saya akan ingat. Jadi gerakan protes itu sudah dimulai sejak Roma mulai menyeleweng. Alkitab diputar balik. Dan setiap orang begitu baca Alkitab, terus semua orang yang pegang Alkitab pasti akan kaget. Loh, kok gereja ngajarin yang begini? Mulai mereka protes. Jadi ingat, protes itu terjadi karena mereka pegang Alkitab, baca Alkitab. Jadi Protestan bukan dimulai hanya 1500, tetapi itu yang paling besar, ya paling terkenal dalam sejarah dan besar. Tetapi gerakan itu sudah dimulai sebelumnya. Bahkan, Terima kasih. in a Terima kasih. sense, terima kasih Pak Manuru. Saya tambahkan sedikit. Dalam satu segi, saya boleh sebutkan juga bahwa Islam adalah semacam Protestan. Ya, semacam Protestan. Kenapa? Mereka protes. Manusia, ya, penyembah Allah yang esa, nggak boleh menyembah patung. Karena kita hanya punya Allah yang esa. Jadi, in a sense, Islam adalah sebuah Protestan. Oke. Jangan makan makanan haram. Itu adalah sebuah protes terhadap ajaran Roma. Ya, dan seterusnya. Jadi, saya percaya itu adalah semacam Protestan ya. Tanda kutip ya. Takut ada yang marah sama saya karena nggak ditulis dalam sejarah. Tetapi ya itu, lihat ya, begitu Roma gereja mulai menguasai gereja dan negara, itu kebenaran kan diputar balik semua. Di saat itulah di padang gurun Arabia muncul agama yang memprotes praktek yang salah ini. Oke, bagus Pak Manurung, terima kasih angkat topik ini. Terima kasih Pak Mon. Baik, Ya, terima terima kasih. kasih. Terima kasih Om Dahlan atas pertanyaannya dan semoga itu bisa dengan jelas ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, silakan Ibu Dora, tolong dinyalakan dahulu mikrofonnya. Ya, silakan Ibu Dora. Salam semuanya, salam Bu. Halo, Ibu Dora. Salam wie geht's dir? Sehr gut, danke schön. Ja, wie geht's Wetter in Deutschland? It's Warm okay. und kalt? Ja, Wie viel es ist Grad? okay. Wie viel Grad? 6 Grad bei uns. Mungkin ya. Lebih warm. Bei uns 2 Grad. Mein. Mohon maaf Ya. Pak, para sahabat-sahabat kami Iya. berbicara dalam bahasa Jerman ini. Iya, sorry ya, Wah, maaf kita mesti ya. pakai Para Google Bapak Translate. Ibu, ya sedikit nyelongsong berbahasa ya Jerman. Ya kita di sini. Ya salam Pak Pendeta. Ini ya Pak Pendeta, saya sedikit tukar pikiran atau bisa dikatakan ini minta pendapat ya. Karena saya juga mendengar nubuatan tentang nubuatan wahyu ini akhir zaman ini dari Doc Bachelor, saya dengar dari Paul Chang, saya dengar juga dari Bapak hampir mirip ya, hampir mirip ya. Cuman yang mau saya lihat di sini ya, gereja memang betul gereja Katolik itu sama sekali Rom Katolik itu sudah melemah kekuasaannya. Tapi di dalam gereja Katolik itu ada dua kekuasaan ya yang berperang antara yang menyatakan kebenaran akan Holy Bible ini dengan dogma-dogma dari Katolik itu. Makanya gereja Katolik di sini pada kosong semua dan itu saya lihat akhirnya benar seperti Bapak bilang bahwa akan timbul kerajaan Islam ini. Yang saya mau tanyakan, karena dari pendeta Doc Bachelor itu saya katakan, saya dengar itu 10 kaki jari itu 10 kaki jari itu adalah besi dan tanah liat. Nah, yang mau saya tanyakan itu karena di Paul Chang juga dikatakan dia mengakui kekuasaan ini akan antikris itu keluar dari situ sesuai dengan
Maaf ya Pak, bukan saya mendukung Protestan, tidak. Saya ingin melihat bagaimana mereka yang apologet, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang kita pelajari di Masihi Advent hari ke-7, ingin mengikuti bagaimana cara mereka. Nggak salah dong kan Pak Pendeta? Jadi saya lihat, saya ingin dari Dok Bachelor, saya dikatakan bahwa 10 jari itu adalah besi dan tanah liat, dan ini Rom Katolik ini nanti dengan Islam itu akan bergabung uh, untuk bersatu, membuat suatu kekuasaan yang besar, ya. Dan saya pernah tanyakan juga ini, karena dia ada vlog Zoom, ya, vlog itu saya pertanyakan komentar, dia diakui bahwa bukan gereja Katolik itu, tapi kekuasaan Katolik itu, ya, yang mungkin. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah nanti uh, persatuan kekuatan ini berbaur dengan politik, Pak Pendeta? Ya, baik, terima kasih. Bagaimana Pak Buban? Sudah jelas pertanyaannya ya? Ya, semoga bisa. Baik. Saya coba jawab ya. Kalau Bu Dora kalau kurang mengena boleh tanyakan lagi ya. Ya, Terima kasih Bu Dora. Ini pertanyaan dalam, penting, tapi pertanyaan besar. Tapi saya coba ya, jawab singkat. Boleh kita belajar juga apologetika dari pemahaman yang lain. Tapi ya, ingat ya, kesimpulannya harus kita pelajari sendiri dari Alkitab ya. betul, Baik, itu karena kita harus memberi pertanggung jawab kepada Tuhan betul. menurut keyakinan kita ya. Iya, Baik. iya. Nah, apakah 10 jari kaki itu adalah nanti pada akhir zaman Roma Kepausan akan bergabung sama Islam? Iya. Oke. Jawaban dari hasil belajar saya, pemahaman saya tentang Mhm, Alkitab adalah jawabannya tidak. Besi bercampur tanah liat, artinya negara bercampur dengan agama. Dan mhm, itu persis digenapi hanya dalam satu kuasa, yaitu Rom Kepausan. Dia mhm, berkuasa atas negara, yaitu pada zaman dulu di Eropa, dan mhm. menguasai. Hari ini, Roma Kepausan hanya menguasai satu negara kecil namanya Vatikan. Ya, Vatikan benar. Tetapi dia tetap adalah pemimpin politik. Dan Iya, dia adalah pemimpin gereja Katolik seluruh dunia. betul. Jadi dia masih memenuhi syarat bahwa dia adalah besi bercampur tanah liat. Oke. Nah, pertanyaan yang mungkin perlu juga kita tanyakan, apakah Islam pada akhir zaman akan memainkan peranan dalam penutupan sejarah? Nah, Mhm. ini adalah sebuah topik Bergabung yang dengan. bergabung. Jawabannya adalah Alkitab tidak memberi Wahyu tidak memberi keterangan soal itu. Tapi Wahyu hanya menerangkan kepada kita bahwa Tuhan pernah pakai Islam untuk protes, untuk melawan kepausan. Jadi Tuhan pernah pakai dia. Sama seperti Martin Luther. Tuhan pernah pakai Protestan Martin Luther untuk melawan kepausan. Tetapi Oke. apakah Martin Luther akan berperan sampai akhir zaman? Menurut Wahyu 13, nanti kita akan Mhm. belajar, dunia Protestan akan makin merosot, makin merosot, makin merosot. Jadi yang Oke. dulu baik, belum tentu baik pada akhir zaman. Oke. Oke. Jadi Protestan menurut Alkitab pada akhir zaman akan makin murtad, makin jauh dari Alkitab, Mhm. meninggalkan imannya yang semula. Oke. Sedih sekali mengetahui ini, tapi Alkitab kasih tahu sama kita bahwa Protestan akan mundur. Jadi saya ambil seringkaskan bahwa uh, 10 jari kaki bukan Roma Katolik bergabung dengan Islam, bukan. Itu adalah Roma Oke. Pausan. Karena saya potong sebentar, maaf ya Pak Pendeta. Karena saya Ya. lihat, karena di sini kan kekuasaan Rom saya tahu. Karena di negara kita ini kekuasaan Rom itu sudah patah,
sama sekali. Mereka tidak mempunyai kekuasaan yang besar ya. Kita lihat ya, yang sekarang mempunyai kekuasaan besar ini adalah negara Islam. Dan kita lihat karena di Al-Quran sendiri menyatakan, saya belajar juga sendiri otodidak ya Pak Pendeta, belajar tentang Al-Quran ya, bahwasanya di dalam Al-Quran itu dinyatakan perangilah yang tidak sesuai dengan intinya aja ya, dengan yang seiman dengan kita. Bunuhlah. Nah, itu kalau berarti membunuh kan Pak Pendeta udah antikristus. Baik, bagus. Nah, Mm. kita nggak membahas, nggak begini. Islam, kalau Mhm. dulu pernah dipakai Tuhan, dulu pernah benar, Mhm. kita nggak bisa mengatakan bahwa sekarang benar. Oke. Ya, tapi pernah dipakai Tuhan. Dan Iya, iya. ajarannya ajarannya adalah semacam protes untuk kembali kepada ajaran yang benar. Begitu juga Protestan. Protestan pernah benar, pernah Oke. digunakan oleh Tuhan. Tetapi Protestan menurut Alkitab makin mendekati akhir zaman akan makin melenceng. Itu benar. Dan menurut Alkitab akan berubah jadi nabi palsu. Ah, ini sedih. Tapi nanti kita akan pelajari. Nah, Oke, oke. tadi Baik. Ibu Dora bilang bahwa Rome sekarang memang kekuasaannya kayak patah ya, nggak ada. Iya. Itu persis seperti yang Wahyu 13 ayat 4 bilang, dia terluka seperti mau mati. Tepat Mhm. sekali. Tetapi, ada tetapinya nih. Nanti kita akan belajar di Wahyu 13 bahwa lukanya itu nanti sembuh. Dan ini in the future. Oke. Nah, tapi puji Tuhan Alkitab kasih terang sama kita bahwa yang kekuasaannya lagi patah ini suatu hari akan bangkit. Dan peperangan dari yang kuasa yang bangkit ini melawan Tuhan Mhm. akan kita pelajari dalam trompet ketujuh. Nah, jadi stay tune, ikut terus ya. Ya. Terima kasih Bu Iya, Dora, pertanyaan iya. bagus. Ya. Thank you. God di Pak Pendeta, Tuhan liebe berkati. Amin. Grüße aus Ya, Australien ya. terima Oke, kasih danke saya Bu. dipanggil. Ya, Next, gerne. die andere Frau Ya. kann auch weiter. Oke, alles klar, Dankeschön. Baik, terima kasih Ibu Dora atas pertanyaannya, juga Pak Beguan yang sudah memberikan penjelasannya ya. Nah, ini berarti tambah ini lagi nih, kita ya ingin lebih dalam lagi mempelajari Alkitab. Karena melalui Alkitab juga banyak rahasia-rahasia yang diungkapkan ya, yang sebenarnya sudah tertulis, cuma mungkin kita kurang kurang paham ini ya. Terima kasih Pak Beguan. Dan saya lihat tadi Pak Harjono Putro mengangkat tangan. Ya, silakan Pak. Ada Ya, pertanyaan. ada sedikit pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan saya sudah sebagian terjawab. Tadi ada ibu yang apa namanya yang bertanya dan menyinggung mengenai Islam. Nah, kalau Islam dulu dipakai adalah untuk membendung kekuasaan kepausan. Ya, peranannya, ya kan? Nah, kelihatan sekarang peranannya tidak untuk membendung. Apakah peranan Islam ini ya masih ada untuk membendung kira-kira kekuasaan kepausan? Tapi saya melihat bahwa kekuasaan kepausan ini makin hebat. Bahkan sebentar lagi mungkin akan mencetuskan melalui Amerika ya kekuasaan sipil Sandilo. Nah, ini Trump ini nanti kita masih tunggu-tunggu ya. Ya, jadi peran apa sebenarnya yang Islam lakukan ini, apakah masih berperan untuk membendung? Kalau saya lihat bahwa banyak umat-umat daripada Katolik ya juga yang masuk ke Islam, begitu ya. Ya, jadi murtadin ya begitu ya, murtadin. Ya, kira-kira bagaimana itu menurut pendapat Pak Jo? Terima kasih. Itu saja. Ya, baik Pak Harjono, bagus. Ya, ini memang pertanyaan yang berat, spekulatif, karena Alkitab membahas Islam masa lalu. Pertanyaan beratnya adalah, ini di akhir zaman akan muncul nggak? Nah, di kitab Wahyu yang saya pelajari, nggak muncul lagi. Nggak muncul. Tetapi,
Saya kenal ada satu orang di Amerika yang mempelajari tentang keturunan Ismail dan perannya di akhir zaman. Dia mempelajari kitab Yesaya dari keturunan Ismail, Nebayot, dan seterusnya, bahwa nanti pada akhir zaman mereka akan menjadi penolong bagi umat Tuhan. Pertanyaan apa? Pertanyaan dalam hati saya adalah, kalau Islam itu kan memang sahabatnya orang Israel, kerabat orang Israel. Waktu zaman Abraham, waktu zaman Israel, waktu zaman kekristenan, dia juga pelindung orang Protestan, ya. Kalau nggak salah ya Pak Harjono, saya pernah dengar ceramah orang Islam yang convert. Dia bilang bahwa katanya sesungguhnya sahabat orang Islam adalah yang menyebut dirinya Nasrani, ya. Koreksi saya kalau salah. Jadi memang ada kesan bahwa memang orang Nasrani itu bukan musuh orang Islam. Yang mereka musuhi sebenarnya orang Katolik. Karena orang Katolik itu ya tidak menuruti hukum-hukum Musa. Orang Islam turut hukum Musa. Jadi mungkinkah, ini hanya pertanyaan saya, bahwa teman yang kita di Amerika ini benar. Dengan mempelajari kitab Yesaya, karena Yesaya juga banyak bicara akhir zaman, bahwa Tuhan akan menggunakan kerabat Israel, sahabat Protestan ini pada akhir zaman akan jadi sobat lagi dari penolong juga. Tetangga jadi penolong. Sangat mungkin. Kenapa? Karena kalau di pemahaman saya tentang Islam yang sangat dangkal, yang saya paham begini, Islam ini sebenarnya ajarannya itu bagus. Artinya dia itu nggak sembah berhala, nggak makan makanan halal, mereka berusaha menyembah Allah yang Maha Esa. Jadi mereka itu sebenarnya berusaha mengikuti semua Taurat Musa. Bagus. Jadi sebenarnya jaraknya itu sedikit sekali sama kekristenan sebetulnya. Bukan kekristenan tanda kutip Protestan, ya. Sebab Protestan yang hari ini itu melanggar hukum Musa. Jangan ada yang marah, ya. Tenang dulu, saya mau terangkan. Orang Islam melanggar hukum Musa sebab Musa bilang jangan makan makanan haram. Kitab Kisah Para Rasul 15, jangan makan makanan haram. Kisah 10, Petrus nggak mau makan makanan haram. Kalau begitu, Alkitab orang Kristen mengajarkan jangan makan makanan haram. Tetapi Protestan hari ini menghalalkan, asal didoakan semua jadi halal. Buat orang Islam, ini ajaran yang benar-benar nggak masuk akal. Masa hanya ucap doa semua jadi halal. Kayak simsalabim. Jadi yang salah siapa? Protestan. Dan memang nanti kita akan belajar di Wahyu 13 bahwa Protestan akan makin hari, makin mundur, makin mundur, makin mundur. Meninggalkan imannya yang semula. Ya, kalau yang protes silakan protes, kita akan diskusi, ya. Dan memang Alkitab dan sejarah membuktikan bahwa Protestan telah mengingkari mulutnya sendiri. Jadi, apakah Islam akan berperan pada akhir zaman? Tidak terlalu jelas, tapi kemungkinan iya akan jadi sahabat lagi buat orang Kristen. Kalau orang Kristen bertobat, orang Kristen ini akan jadi sahabat orang Islam juga. Orang Islam bertobat, makin dekat lagi ini Kristen sama Islam, ya. Sama-sama bertobat, ya, akan menuju ke arah yang sama. Terima kasih Pak Harjono, Abang menjawab itu. Bagaimana Pak, ya? Semoga sudah bisa menjawab, ya. Mohon maaf mikrofonnya dimatikan. Tolong dinyalakan mikrofonnya. Ya, sedikit mengenai Muslim ini, ya. Jadi karena saya banyak teman orang Muslim, persahabatan yang paling dekat orang Muslim adalah mereka yang menuruti perintah Allah, ya. Karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta, ya, dan mereka berkata benar. Ya, kira-kira demikian, ya, di surat Al-Baqarah 82 kalau tidak salah. Nah, jadi yang paling dekat persahabatannya dengan orang Islam adalah orang Advent. Dari hal makanan, dari hal penyembahan. Nah, saya pernah belajar mengenai Islam Hanif.
Islam Hanif itu artinya Islam yang lurus. Islam yang lurus itu adalah Islam yang menurut perintah Tuhan kepada Nabi Muhammad untuk menuruti ajaran Ibrahim. Yaitu terdapat di surat An-Nahl ayat 132 kalau tidak salah ya. Masih dalam ingatan saya itu. Jadi Tuhan memberikan firman kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Jadi Islam yang lurus itu sesuai dengan rukun Islam adalah percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Nah, kitab yang diturunkan oleh Allah itu Taurat, Injil, dan Zabur. Kalau Islam yang benar, mesti nurutin itu. Dan akhirnya sebenarnya sama dengan Kristen, terlebih kepada Advent. Nah, itu kira-kira demikian. Nah, itu sekedar Pak Jo. Wow. Terima kasih. Ya. Masuk Terima akal kasih. dan memang logik ya. Bagus. Terima kasih, kasih Pak. atas informasi tersebut, Pak Harjono, dan juga atas pertanyaannya. Baik, saya ingin menyapa dahulu, lebih dahulu. Izinkan saya menyapa juga di sini, Pak Yobugan, para pemirsa kita yang hadir melalui AHM Channel, yaitu Ibu Rona Dagi, Bapak Jukilin Johari, Ibu Kartini Tampu Bolon, Ibu Kartini Tampu Bolon menyampaikan terima kasih atas firman Tuhan yang begitu jelas. Ya, semoga ini juga bermanfaat untuk kita semua karena melalui channel Ebenezer Ministry Channel ini hadir juga 16 orang Pak Buban yang menyaksikan kita live saat ini. Terima kasih yang masih hadir bersama-sama dengan kami. Dan sekali lagi saya ingin juga menyampaikan disclaimer, ini hanya untuk kalangan sendiri ya. Jadi tapi terbuka bagi siapa saja yang ingin mempelajari Alkitab kita. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang ingin diberikan? Atau masih ada ini ya, Ibu Dora mengangkat tangannya kembali ini, Pak. Silakan Ibu Dora, mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya. Tidak terdengar, mohon maaf Ibu Dora. Tolong dinyalakan mikrofonnya. Tidak sebentar ya, saya bantu untuk ini. Tolong. Oke, udah Bu. Ya. Sorry. Iya, ini sambil masak dingin-dingin enak masak sup. Ya. Iya, baik. Karena saya di daerah pertanian tinggal, jadi kemarin ada di sini lagi dianggebutin daging domba. Silakan, Ibu. Mohon maaf Ibu Dora, silakan pertanyaannya. Ya, gini, Pak Pendeta, saya mau tanya, kalau saya melihat dari situasi politik ini ya, pergolakan pada saat ini ya, bagaimana keadaan dunia sekarang, Amerika, Rusia, Ukraina, dan termasuk ke Eropa ya Pak Pendeta. Jadi dan Chinese. Nah, ada tertulis tentang naga. Apakah nanti China juga akan berperang ikut di dalam menggenapi akhir zaman ini, Pak Pendeta? Ya. Karena ada kata-kata naga. Karena figur China itu kan naga, Pak Pendeta. Kita tahu simbol China itu adalah naga, ya. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Dora. Silakan Pak Ibu. Terima kasih Bu Dora. Ya, Cina itu sekarang lambangnya bintang. Kalau Cina kuno, ya ada banyak dongeng tentang naga. Tetapi kita belajar Alkitab sistematis, kontekstual. Misal Alkitab kalau bilang naga, di bawahnya ada penjelasannya siapa itu naga. Jadi kesimpulannya bukan Cina yang dimaksud. Naga yang di kitab Wahyu adalah setan, Roma, dan Roma kepausan.
Ya, Baik. agak itu Oke, semua. dan saya mau tanya satu lagi, Pak Pendeta, boleh? Karena kita lihat gentingnya situasi dunia di dalam politik, di dalam ekonomi, ya, di dalam segi kebutuhan pangan, ya, bagi manusia di dunia ini. Apakah akhir zaman ini akan segera tiba dekat? Karena kita lihat ya, seperti di Eropa ya, udah tadinya Eropa, Inggris masuk EU ya. Ah, masuk negara EU. Sekarang Inggris saja keluar. Nah, ini kan kalau saya ingat Bachelor uh, kasih khotbah tentang akhir zaman itu, bahwasanya 10 jari itu besi dan tanah liat ingin bercampur tapi tidak bisa. Nah, ini Eropa sekarang udah mau pecah pisah gitu ya. Mereka semua di dalam organisasi parlemen EU itu sudah pada bentrok saat ini ya, Pak Pendeta, saya lihat. Ya, Ibu apa udah tahu sendiri ya, Bu, bagaimana pergolakan para parlemen di EU ini. Baik, terima Apakah kasih. Ya, iya, ya, apakah karena mereka saling sudah mau menarik diri keluar dari United Eropa ini ya, Pak Pendeta. Nah, apakah ini akan segera tiba? Karena kita lihat juga bukan hanya eh, kelaparan seperti yang nubuatan itu ya, di Indonesia pun politik kelaparan, pembunuhan macam di sini juga, pemerintahnya juga banyak yang terjadi. Kita yang sudah kelaparan karena selama ini dari mulai perang Afghanistan kita kasih donatur sama imigran ini ya, Ya, kadang sampai 4.000. Itu apakah kedekatan Tuhan itu akan segera uh, uh, tiba maksud ya. saya dalam ruang lingkup 5 tahun, 3 tahun gitu, Pak Pendeta. baik Ibu Dora Oke. ya. Jadi pertanyaannya mungkin saya singkatkan saja. Apakah Tuhan akan datang segera nih dalam berapa 3 atau 5 tahun berikut ini, Pak? Betul. Oke, terima kasih. Saya kasih jawaban singkat, jawabannya tidak. Menurut keyakinan dan pengetahuan saya tentang Alkitab, tidak dalam waktu terlalu dekat ya. Tapi kita sedang di Alasannya, Pak Pendeta? Kenapa? Alasannya? Alasannya? Oke. Uh-uh. Nanti di Wahyu 13 kita akan pelajari ada beberapa gejala Oke. kebangkitan dari Roma Kepausan dan kemunduran dunia Protestan yang belum terjadi. Kita masih tunggu. Oke. Oke. Jadi kalau lihat kalender, ini kalendernya masih agak panjang sedikit, tapi nggak terlalu panjang. Oke. Oke. Jadi jangan berharap Tuhan akan datang 3 tahun atau 5 tahun lagi. Ya, karena Tetapi saya lihat situasi genting sekarang betul, ya, Pak betul. Pendeta ya. Kemarin saya gereja sidang Steyr ya, masih Advent Steyr yang tak jauh dari desa saya ya. Dan Aha. kita ada samblung, apa ya samblung ya? Spendet kumpul Pengumpulan dana. pakaian buat orang-orang Ukraina karena di Ukraina juga dingin ya, Pak Pendeta ya. Jadi kita antara jemaat juga bercerita, mungkinkah Tuhan itu 3-4 tahun ini akan segera tiba gitu ya, Pak Pendeta? Baik, Hmm. terima kasih. Tadi sudah Terima jelas kasih. ya jawabannya ya. Ya, Iya. tapi saya Sebelum tambahkan bertanya, untuk Bu Dora dan kita semua, walaupun Tuhan tidak belum tentu menurut tanda-tanda zaman belum tentu datang dalam waktu dekat ini, tetapi Mhm. kedatangan Yesus itu sama seperti waktu kita mati dan buka mata lagi. Jadi kalau begitu, karena kematian itu kita nggak tahu kapan, Alkitab Mhm. bilang, bersiap sedialah. oh, Jadi kalau itu kedatangan Yesus yang literal, yang hurufiah, yang letterlock, itu mungkin tidak dalam 3 atau 5 tahun, tetapi Mhm. bisa jadi kalau kita mati. Karena ya, kalau orang mati, the next thing he knows is lihat Yesus datang di angkasa. Jadi kalau saya jawabannya gini, Tuhan tidak akan segera datang dalam waktu 3 atau 5 tahun, menurut pendapat hasil belajar saya. Mhm. Tetapi Mhm.
Tuhan bisa seperti datang besok Hmm. kalau kita meninggal. Betul. Ya, Jadi bersiap-siaplah. Tuhan akan datang 1 detik setelah kita meninggal. Ya, saya bukan Amin. mendahului Tuhan, Pak Pendeta ya, karena saya melihat situasi politik North Korea, China yang sudah genting, apalagi kita yang di Eropa ini lihat benar-benar Baik. bagaimana situasi dunia ini. Kalau di Indonesia, mereka kalau news itu mereka kan news media sosial di Indonesia selalu di cover, ya kan Bu? Benar Bu? Kalau kita di sini open semua news ya. baik Ibu Dora, Terima saya tadi kasih. Pak Bubuan sudah menjawab. Yang jadi pertanyaannya Bu ya, apakah Ya. kita siap sedia? Ya, Iya, karena kedatangan Tuhan itu untuk pribadi kita dahulu. Apakah kita sudah iya, siap sedia untuk kedatangan kita secara pribadi? Ya, kita tidak tahu 1 menit 5 detik Ya, berikutnya apa kita betul, masih hidup. aha, Kita tidak tahu ya. Tetapi betul exact. puji Bu, Tuhan, betul. kita punya Tuhan yang begitu maha pengasih dan penyayang. Tergantung sekarang kita, apakah kita sudah menerima Tuhan sebelum kita dipanggil. Dan seperti kalau saya bilang Bu ya, apapun yang terjadi di sekeliling dunia ini, jangan kita terlalu cemas. Karena yang kita cemaskan harusnya kita ini keselamatan kita. Apakah saya siap? Dan Tuhan sendiri di dalam Alkitabnya, mohon maaf Pak Bukan ya, karena ini untuk menguatkan Ibu Dora. Tuhan Ya, di Alkitab dikatakan juga rancanganku, ya, Bukan rancanganmu bukan rancangan. rancanganku, Oh ya, jalan betul. jalanmu. Jadi dengan kata lain, kita tidak perlu memikirkan yang kapan Tuhan mau datang itu bukan kuasa dari kita, ya, bukan kuasa dari kita. amin, Yang perlu kita pikirkan adalah apakah kita selamat. Ya, amin. Ini betul Bu. fungsi webinar ini kenapa? Mempersiapkan kita pada saat kita nanti akan kita dapat juga pelajaran lagi ya. Tanda-tanda sebelum Tuhan Yesus datang itu tanda-tandanya apa? Kalau semua sudah digenapi, barulah Tuhan kita itu datang. Ya, ini masih banyak sekali tanda-tanda yang belum digenapi, yang akan kita mungkin ya, kalau kita umur panjang kita bisa mengalami hal tersebut. Ya, itu kita Betul tidak ya. tahu. Itu semua adalah rahasia Tuhan. Iya, Ya, puji makasih penjelasannya lebih lanjut Bu. Terima kasih, puji Iya, Tuhan. Ya, amin. kita mendapatkan pelajaran dari Pak Bubuan saat ini dan kita tunggu Pak Bubuan pelajaran berikutnya. Tapi, nah ini kalau udah dengar kata tapi kayaknya nggak enak ya. Mohon maaf, saya ingin menginformasikan bulan Desember kami beristirahat. Terki beristirahat, ya, istirahat. Hiatus ya, ini kata yang bagus sekali. Selam bulan Desember, hari Minggu terakhir di bulan Desember, kami beristirahat sementara dahulu. Kenapa juga? Karena kita sudah pelajaran ini kalau sekarang pelajaran seri keempat loh, tanpa kita sadari ya dari Pak Bubuan ini. Nah, rekaman yang kami sudah rekam ini dan juga untuk saat ini nanti akan kami bagikan kembali dan kita mempunyai waktu sampai 1 bulan, ya hampir 2 bulan lah untuk mempelajari ulang kembali lagi. Pelajaran 1, 2, 3, dan 4 ini tanda-tandanya ya yang sudah kita dapatkan ini. Dan kita akan bertemu kembali nanti di bulan Januari. Hari Minggu terakhir di bulan Januari. Saya tahu Pak Bubuan ini semangat untuk memberikan firman Tuhan, tetapi kita berikan juga kesempatan Pak Bubuan untuk memberikan ilmunya nanti ya. Nanti 2 bulan lagi ilmunya lebih hebat lagi dari hari ini loh. Jadi jangan lupa untuk hadir dan jangan lupa untuk mempelajari kembali apa yang kita sudah dengarkan. Kami akan berikan rekaman-rekaman tersebut ya. Dan terima kasih juga atas kehadiran kita semua saat ini ya, Pak Simpson, Ugi Sindan, Ibu Ratna Manurang, Pak Frederick, Ibu Sri, Ibu Dora Dovner, Opung Arthur Aritonang, Pak Yohanes Effendi, Malang Sujatmiko, Bapak Aheng, dan juga eh, Pak Harjono Hadisaputro dan Ibu tadi Pak Andre Sudibyo juga, Ibu Meti, dan mungkin ada yang belum saya sebutkan saat ini, Bapak Daud, Tiap juga. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Ini menambah semangat kami juga nih Pak Per, ya, untuk selalu siap membagikan juga apa yang Pak Buan berikan kepada kami dan juga peserta-peserta dari EHM ya yang sudah
dengan setia menghadiri rekaman ini. Baik, kalau saya lihat tidak ada pertanyaan ya, tidak ada mikrofon yang dibuka. Wah, tanpa terasa kita sudah berakhir pada akhir ibadah kita pada saat ini ya. Terima kasih Pak Pendeta ini dari Ibu Ratna Manulang. Terima kasih sekali juga saya Liketaran Gotwald mewakili Perki Düsseldorf menyampaikan terima kasih kepada Tuhan khususnya dan juga Bapak Yobu Buan yang sudah memberikan firman yang begitu indah dan atas kehadiran kita semua pada saat ini baik melalui Zoom ataupun nanti rekaman ataupun bahkan dari Ebenezer Ministries Channel. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah kita mempelajari firman Tuhan lebih dalam lagi. Seperti jatuh cinta kita kepada Tuhan lebih dalam lagi untuk mempelajarinya. Baik, sebelum kita berpisah, kita akan menutup webinar ini dan saya mohon Pak Yobu Buan untuk pimpin kita dalam doa sekali lagi. Silakan Pak. Baik, kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Kepadamu semua kehormatan dan kemuliaan. Biarlah pelajaran kami hari ini mengingatkan kami bahwa waktunya tidak lama lagi kami boleh bertemu dengan Tuhan, tetapi sebelum pertemuan itu kami akan melewati banyak sekali pergolakan, pergumulan, pertentangan di dunia ini. Kami akan melihat banyak musibah, politik, perang, penderitaan. Ya Bapa di surga, beserta dengan kami. Ajari kami ya Tuhan, supaya mempunyai iman yang lebih kuat, berserah sama Tuhan, menanti hari cerah yang indah yang Tuhan janjikan, dan melupakan, mengecilkan semua kekhawatiran kami di dunia ini. Bapa di surga, diberkati semua pendengar, damai sejahtera dari Yesus Kristus menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami minta semua, amin. Amin. Baik, nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Sekali lagi apabila ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar dari masing-masing YouTube channel ataupun Facebook-nya ya. Dan waktu berikutnya saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertegur sapa kepada pembicara kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di bulan Januari. Halo Pak Frederick. Ya, Terima kasih Pak terima kasih Jo. Pak Yo. Terima kasih. Terima kasih.